Bacaan kita dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Kenapa saya putus di ayat 32 tidak menyelesaikan perikop tentang hal kekhawatiran? Karena terlalu panjang nanti, karena saya mau menggali langsung dua perikop ini, saudara, dari kekhawatiran kepada waspadaan, ya. Baik, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, saya akan membacakannya buat kita. Ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu yang juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Saudara pun dikasih Tuhan, tentu kita pernah berada di dalam satu waktu yang disebut dengan menunggu. Baik menunggu teman satu tempat, menunggu janji yang belum tergenapi, menunggu pelunasan yang tidak kunjung selesai, banyak menunggu ya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba perhatikan perbedaan antara menanti sesuatu secara pasif dan menantikannya secara proaktif. Di dalam perikop tentang kewaspadaan ini menjadi begitu jelas, ya. Di dalam konteks ayat yang ke-35 sampai 40 ada sebuah penggambaran di situ tentang perbandingan itu, ya, yang pasif dan yang aktif. Bayangkan saudara, jika seorang yang menanti kedatangan tuannya pulang, padahal dia tidak tahu kapan dia pulang, lalu kemudian tiba-tiba tuannya datang dan rumahnya berantakan, makanan tidak tersedia, lalu kemudian sementara itu dia ketok-ketok pintu yang berulang-ulang tidak kunjung dibukakan. Coba tekan belnya juga sama, juga tidak ada artinya, ya. Coba dihubungin teleponnya dan mati juga tidak bisa diangkat. Bayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan oleh tuan itu terhadap tuan rumah yang menunggu tuan itu pulang? Berbeda dengan yang proaktif. Dia menunggu, tidak tahu kapan dia datang, tetapi sambil menunggu dia tetap masak supaya dia makan. Sambil menunggu dia tetap bersih-bersih supaya tidurnya nyaman.
Dia menunggu sampai larut. Ketika dia tertidur pun seperti berjaga-jaga. Saudara pernah tidur tapi sambil berjaga-jaga? Namanya tidur-tidur ayam. Ya. Takut kelewat. Dan itu sering saya lihat sama istri saya. Sebentar dia lihat, belum, ya. Tidur lagi. Tak kelewat, tuh udah lewat. Padahal belum lewat 10 menit. Ya. Gak mau kelewat. Yang jam 4 pagi doa. Padahal kalau saya santai aja, lewat aja. Saya bisa punya jam 5. Ya. Saya bisa doa di Remote MAI atau GSKI Truth ID. Ya. Seperti itulah kira-kira. Dia berjaga-jaga, dia khawatir Tuhannya datang dan dia gak siap. Itu sebabnya dia sediakan makan. Ketika tuannya pulang malam pun, ya, dia masih berikat pinggang, lalu kemudian melayani, mencuci kakinya dan mempersilahkan duduk, dan kemudian tuan itu dilayani dengan hidangan. Ini jelas sekali perbedaannya antara orang yang menunggu dengan pasif dan menunggu dengan proaktif, bukan sekedar aktif, saudara. Karena kalau sekedar aktif, maka dia juga melakukan pekerjaan menunggunya itu ya sekedarnya saja. Tidak mempersiapkannya sedemikian rupa, begitu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, perikop 12 ayat 32 sampai 40 ini adalah kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dan prioritas hidup. Tuhan Yesus mengalihkan fokus dari jangan khawatir. Saudara perhatikan di situ ya. Kan ayat yang ke-22. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 32 merupakan kelanjutan dari jangan khawatir, ya, menjadi lakukan segala sesuatu karena kamu tidak perlu khawatir. Pertanyaannya adalah, apakah saya membicara itu, Pak Soehartono itu tidak khawatir? Khawatir sudah. Khawatir ya. Seminggu sebelum bulan Agustus, saya sangat khawatir, nggak tahu mau bikin apa. Tapi saya bersyukur, istri saya mendampingi dan mencoba terus mengingatkan. Saya senang kalau dia mendampingi sepanjang hari itu, sepanjang minggu itu ya. Kemana-mana saya ingin ajak dia. Kenapa? Setidaknya berasa ada temannya, ya, yang memberikan kekuatan meskipun dia tahu bahwa saya nggak tahu dari mana akan seperti apa kan. 2 tahun cukup nyaman dalam arti ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Tiba-tiba harus berhenti, saya tidak tahu mau bagaimana. Secara manusia tentu saya kalah. Tetapi mengingat kebenaran demi kebenaran yang sudah pernah didengar, dipelajari, diperhatikan, lalu kemudian dikorelasikan dengan empiris yang sudah saya lalui, pengalaman bersama dengan Tuhan yang sudah saya lalui, maka secara perlahan saya mulai bangun. Ya. Apa yang harus menjadi landasan saya sehingga saya tidak perlu khawatir? Prinsipnya sama, saudara. Ya. Saya harus menemukan panggilan Tuhan Yesus untuk beralih dari mentalitas pasif. Ya. Doa baik, nggak ada
yang mengatakan doa tidak baik. Doa baik. Tapi kalau saya hanya di rumah berdoa saja tanpa melakukan sesuatu, karena nanti khawatir kalau keluar nanti uang yang ada malah berkurang, belum tentu dapat lagi dan sebagainya, maka saya tidak lakukan apa-apa. Kemudian saya menjadi pribadi yang pasif di dalam menanti Tuhan. Saya mengubah mentalitas pasif ke dalam satu tindakan proaktif, yaitu berjaga-jaga, dan iman yang sejati tidak hanya mempercayai tapi juga bertindak dengan penuh kesiapsiagaan. Itulah iman. Karena kata iman itu sendiri ya bukan pasif, hanya percaya, tapi percaya yang ditindaklanjuti dengan perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Abraham mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan perintahkan untuk pergi tinggalkan Ur Kasdim, dia lakukan. Itu yang namanya proaktif. Dia tidak meninggalkan Ur Kasdim lalu tinggal di Uz, lalu kemudian dia diam di sana, di Haran, lalu diam di sana dan menunggu Tuhan. Enggak, tetap dia kerjakan. Dia sebagai manajer, dia panggil semua pengembalanya, ya, dan kemudian mulai di briefing, kasih pekerjaan, bagi tempat, dan kemudian sampai kita tahu bahwa kekayaannya begitu melimpah oleh karena dia bekerja. Sementara ponakannya juga ikut, yang namanya Lot. Dia perhatikan juga apa yang dilakukan oleh Abraham, lalu dia juga menjadi kaya sama seperti Abraham kaya. Yang repot pekerjanya, ya, karena seringkali berbenturan di lapangan. Lalu kemudian memilih untuk berbagi wilayah. Kamu kemana? Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri, atau sebaliknya. Lalu kemudian dia lihat satu lembah yang hijau, ya, dan memilih ke sana. Berpisahlah Abraham dengan Lot. Ini kita tahu ceritanya, saya nggak teruskan. Menunggu dalam tindakan proaktif menjadi tindakan iman yang sejati. Sejatinya orang yang beriman tidak berhenti pada satu keputusan menjadi percaya, tetapi mempercayai diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala karya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, landasan yang membawa saya untuk pindah, ya, hijrah dari khawatir kepada satu tindakan yang tidak perlu khawatir adalah ayat yang ke-32 ini. Jadi lompatannya. Jadi kalau doa memampukan kita melampaui, ya, realitas kehidupan, atau doa membuat kita mampu melampaui horizon dalam pandangan kita, ya, sehingga kita mampu melihat di balik awan ada pelangi, di balik masalah ada kasih Tuhan dan sebagainya. Maka kemudian saudara, yang menjadi landasan utama untuk memindahkan diri, ya, dari tindakan khawatir dan berdiam diri pasif kepada tindakan proaktif, yaitu berjaga-jaga, adalah ayat yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tindakan, bukan tindakan,
kekhawatiran yang menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan manusia, sehingga kemudian manusia mencoba mengatasi kekhawatirannya dengan berbagai macam cara, dan terkadang mengabaikan realitas Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga kekhawatiran itu coba dipenuhi dengan segala macam cara. Kemudian Tuhan katakan, jangan takut. Khawatir menjadi sisi manusiawi kita. Ya. Gak ada orang yang terlalu berani sampai dia mengabaikan realitas tentang kata itu. Gak ada. Waktu kita naik pesawat pertama, kita menjadi begitu kuat, bisa terbang. Kalau sudah terbang, nanti turunnya gimana? Kita menjadi takut, kita memilih untuk tutup mata. Untuk kali kedua, kita coba buat nyaman senyaman-nyamannya. Ketiga, kita coba lagi. Empat, mungkin kita sudah tidak rasakan takut lagi. Malah takutnya kalau selamat, ya. Karena mau meninggalkan warisan ini selamat. Saya kalau ke Jambi dulu beberapa waktu yang lalu naik pesawat sampai sana, telepon dia kalau udah turun selamat, saya telepon, nggak jadi apa sih gitu ya, nggak jadi kecelakaan. Berharapnya saya kecelakaan gitu ya, supaya ada asuransi yang buat tinggalin orang di rumah. Tidak proaktif, terlalu pasif mentalitasnya. Saudara kasih Tuhan, ayat 32 ini adalah landasan dari seluruh perikop di pasal yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut, hai kamu kawanan kecil. Kita memang kawanan kecil ternyata. Meskipun secara global dunia kita besar, ya. Tetapi dari yang besar itu ternyata yang betul-betul Kristen ya tetap kecil. Saya lihat di YouTube ya, orang Kristen ditanya, kamu Kristen? Ya, Kristen. Kau percaya Yesus Tuhan? Memilih untuk nggak jawab. Ya. Ditanya lagi yang lain, boleh saya tanya sesuatu tentang Tuhan Yesus? Langsung, no, pergi, tinggalkan. Itu di Eropa, di Amerika, di kantong-kantong Kristen sudah seperti itu. Mungkin identitasnya masih Kristen, tapi sikapnya seperti orang ateis. Atau mungkin lebih mengedepankan humanisme, sampai menganggap bahwa yang penting berbuat baik kepada sesama, udahlah, nggak perlu beribadah juga. Ini Kristen ya, mayoriti secara dunia, tetapi sebenarnya juga enggak Kristen beneran. Ya. Apalagi menjadi Kristen di Indonesia. Tahun 2025 ini, sejak Menteri Agama baru dalam kabinet merah putih sepertinya pasif. Ya. Meskipun ada gebrakan-gebrakan yang bagus secara teologis tentang ekoteologi yang digalakkan dan kemudian membangun moderasi dan sebagainya, tetapi ada pembiaran yang nampaknya masih dikerjakan. Apakah ini menjadi bagian dari satu pola yang dikerjakan oleh mereka yang menabur benih ilalang di tengah gandum yang sedang ditanam di bangsa ini? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak mau melibatkan saudara dalam
perspektif politik dalam hal ini. Tetapi realitanya seperti itu. Paling baru kemarin di Kediri sudah ada izinnya, tiba-tiba di off untuk tidak dilanjutkan, dan masih banyak lagi. Kita dianggap minoritas, dan yang lebih pahit lagi minoritas yang tidak tahu diri, agama penjajah, ya, sudah dikasih kemerdekaan masih mau menjajah, memang mentalitasnya penjajah. Saya nggak ngerti kenapa kamu berpikir kayak gitu ya. Berarti nggak pernah belajar. Belajar sejarah apa lagi tuh? Bagaimana kekristenan masuk? Memang ada di situ. Ya. Go, apa lagi? Glory, gospel. Oh. Tiga ini melekat nih bersama dengan para petualang. Lalu dianggapnya para petualang ini adalah para penjajah. Enggak begitu. Ya. Enggak selalu datang untuk memerangi, meskipun pada akhirnya menguasai. Semata-mata itu bisnis. Ada pertumbuhan ekonomi yang harus mereka lakukan di negara mereka, sehingga kemudian ada monopoli dagang, dan itu masih berlaku sampai hari ini di mana-mana juga seperti itu. Kapitalis juga begitu, saudara. Jadi nggak itu menjadi sebuah patokan bahwa Kristen itu agama penjajah. Lalu bagaimana dengan agama yang lain? Semua menjajah. Kenapa? Ingin menguasai setiap wilayah dalam kapasitas mereka. Wajar. Jangan lihat ke arah situ. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita memang kawanan kecil. Alkitab bilang begitu. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Gak ada domba lebih banyak daripada serigala. Lalu kemudian menguasai serigala. Enggak, saudara. Serigala nggak harus banyak untuk menguasai domba. Dia binatang ya. Singa raja, saudara. Raja ya. Lion King itu. Semua binatang tunduk di bawah singa. Tapi saudara, singa bisa ada di sirkus. Pernah saudara pikirkan itu? Pernah lihat ada serigala di sirkus? Gak ada serigala di sirkus. Dia terlalu angkuh dengan dirinya. Gak ada yang bisa menundukkan dia. Nah bayangkan saudara, kita domba di tengah-tengah serigala, bukan serigala di tengah-tengah domba, bukan. Ngeri ya. Jadi kalau takut wajar. Tapi saya mau kasih tahu saudara, gak usah takut. Kita diajar dengan cara yang berbeda. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Beda. Nggak ada pengajaran seperti itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam sistem pemerintahan Allah yang memang berbeda dengan dunia ini. Kita bukan dari dunia ini, walaupun kita ditinggal dan kita lahir dan tinggal di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Saudara dan saya telah ditebus dengan harga yang mahal lewat kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kita menaklukkan diri di bawah pemerintahan Sang Kristus, Raja di atas segala raja. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah inilah kemudian kita ada di dalamnya untuk dipimpin. Dan ini tidak terjadi begitu saja. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan sejak dalam kandungan, kata firman Tuhan. Luar biasa. Betapa istimewanya kita. Dari sekian banyak umat manusia di dalam dunia ini, kita kawanan kecil. Kenapa kecil?
Karena kita menjadi biji mata Allah. Biji mata Allah tidak sekepalanya dong, kita semua tahu. Ya, biji mata kita segini nih, nggak sebesar kepalanya. Lalu kepalanya di mana kalau ini isinya mata semua? Tapi saudara dikasih Tuhan, sebagai biji mata Allah, dijaganya, dilindunginya, dikasihnya, dipeliharanya sedemikian rupa. Karena dia mau melihat konteks dirinya di dalam diri kita sebagai biji matanya. Apa istimewanya kita? Bahwa kita dijadikan sebuah gambaran yang sempurna tentang rencana kekalnya yang ada di dalam seluruh hidupnya, di dalam kita yang adalah biji matanya. Menjadi objek kasih yang tidak pernah berhenti untuk terus memimpin kita. Luar biasa kita. Inilah yang menjadi alasan. Karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa yang saudara-saudara khawatirkan? Menjadi begitu takut, menjadi begitu cemas, sampai melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hentikan, jangan teruskan. Balik arah, tunduk di bawah otoritasnya, dan nikmati pertolongan lewat penyertaannya yang begitu ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Paulus memulai dengan kalimat ini? Karena ia tahu kekhawatiran dan rasa takut seringkali menjadi alasan kita untuk bersikap pasif. Mau keluar rumah, dikit lagi, nanti dulu ya. Ini keluar, mau hujan ya. Nanti hujan, ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, berhenti jalan ya, buang waktu dan sebagainya. Udah, nggak usah berangkat di rumah. Nanti kemudian istrinya mulai nggak pergi pak, mulai bingung lagi, pergi kemana ya? Nggak pergi kemana ya? Dia bingung lagi kan. Aduh, nanti kalau pergi bensinnya habis, bisa nggak pulang? Ada bensinnya nggak ya? Sudah hampir kasih Tuhan. Kekhawatiran kita seringkali menjadi alasan kita, ketakutan kita menjadi alasan kita bersikap bermental pasif. Katanya percaya Tuhan, tapi pasif. Gue malas kerja di situ, nanti nggak cukup, percuma. Ya. Cari kerja yang lebih banyak gajinya. Akhirnya dia menunda mencari kerja yang gajinya besar, nggak kerja akhirnya. Kan lebih bagus kerja. Walaupun gajinya kecil, ada yang dikelola di situ. Dengan bekerja membangun jejaring. Dengan jejaring ini kemudian menjadi alasan Tuhan untuk setia dibuat perkara kecil nih. Kasih yang lebih besar, kasih yang lebih besar, kasih yang lebih besar. Begitu. Itu mekanismenya. Ya. Jadi Pengkhotbah pasal 9 ayat yang 10, kerjakan saja yang Tuhan berikan di hadapan kita. Proaktif. Kalau Tuhannya belum datang, rumahnya sudah bersih, bersihkan lagi. Ya. Tiap hari rumah saya nggak pernah bersih. Disapu tiap hari, dipel tiap hari, nggak pernah bersih. Karena disapu terus tiap hari juga. Dipel terus. Saya khawatir itu keramiknya lama-lama tembus ya, saudara. Kenapa? Iya, enggak, memang dipersiapkan. Ya. Sekarang bau di sini. Ada wangi, nggak pernah cium baunya. Lewat, nggak ada, nggak ada. Padahal bau menurut dia. Ya. Bongkarin semua, cuciin semua, gantiin semua. Karena berhenti. Itu namanya proaktif. Ya. Sehingga Tuhan punya alasan untuk memberkati.
dengan berbagai macam cara. Tuhan memberkati.